Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah rindu untuk kembali beribadah di tempat ini bersama-sama dengan keluarga. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita bersehati, bersepakat, berdoa, memohon kemurahan dari Tuhan. Biar segala virus yang terjadi yang melanda bangsa negara dan kota kita segera Tuhan hentikan. Tuhan menghadirkan dan menjadikan tenang, sehingga semua krisis yang terjadi boleh diselesaikan karena campur tangan dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita bersama-sama bersehati, bersepakat. Di rumah-rumah kita berdoa, menyembah, memberikan ibadah yang terbaik di hadapan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Berikan yang terbaik, segenap hati, kekuatan kita, harta kita, apa yang kita miliki sebagai persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan. Biar apa yang kita persembahkan melalui pujian kita, penyembahan kita, ibadah kita menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita datang bersehati, bersepakat, berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu bekerja atas setiap kami. Hadirat-Mu bekerja di setiap rumah-rumah, di mana setiap anak-anak-Mu beribadah, membangun sebuah mezbah di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan Yesus, sesuatu yang ajaib akan terjadi. Atmosfer akan berubah Tuhan, karena kami percaya kehadiran-Mu Tuhan yang terjadi, kehadiran-Mu yang bekerja atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu memberkati setiap kami, berkati setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Semuanya boleh dikuatkan, setiap kami boleh tetap bertahan dalam iman kami. Kami boleh terus berdoa, bersehati, bersepakat, memohon kemurahan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh Engkau Tuhan yang ajaib. Sungguh janji-Mu terbukti dan teruji. Tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, karena sebab Engkau Allah, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Karena tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau yang mengangkat kami Tuhan, mengangkatku ke tempat yang tinggi. Mari bersama segenap hati mengatakan janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, ini doa kami di hadapan-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Katakan aku pun tahu kami tak pernah sendiri. Aku pun tahu ya Tuhan, sebab Engkau Tuhan Allah yang selalu menggendong kami sampai masa tua kami, sampai memutih rambut kami Tuhan. Yes Lord. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau yang membawa kami, Kau yang mengangkat kami umat-Mu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Dan cinta-Mu
seperti sungai. Haleluya. Yes Lord, kami berseru janji-Mu ya Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, sungguh tiada benar. Cinta-Mu seperti Ya Tuhan, mari sekali kalian janji-Mu, janji-Mu Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Sebab kami percaya Tuhan, janji-Mu itu ya dan amin. Tidak pernah Kau ingkari, tidak pernah Kau ingkari kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Mari jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti untuk percaya. Tetap percaya pada janji-Nya. Oh ralabasi karalab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 ar. Kau yang terus memegang kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kemurahan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan melimpah. Oh kami percaya dan kami memegang janji-Mu. Kami percaya kami memegang janji-Mu Tuhan. Di balik badai ini kami melihat kemuliaan Tuhan. Di balik setiap masalah, krisis yang terjadi, kami melihat ada Tuhan, ada Tuhan, ada kemuliaan-Mu. Sebab Kau yang memegang teguh perjanjian-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih. Oh kami percaya tidak ada Allah yang seperti Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang menyatakan cinta yang luar biasa, yang menyatakan kasih-Mu bagi setiap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, dengan kasih yang tidak terbatas. Kami percaya Tuhan Yesus, saat kami berseru di hadapan-Mu, saat kami berseru dalam hadirat-Mu, dalam bait-Mu, kami percaya mata-Mu tertuju atas setiap seruan doa umat-Mu hari ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau yang mendengar, Engkau Tuhan yang akan bertindak, Engkau Tuhan yang akan turun tangan, Engkau Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kami umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ini pengharapan kami, ini pujian iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Setiap kami dikuatkan, setiap manusia roh kami dikuatkan, setiap iman kami tegak berdiri di hadapan-Mu. Tidak ada iman yang roboh. Kami percaya sebab kami berdiri di atas kebenaran-Mu, sebab kami berdiri dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Haleluya, haleluya. Yes Lord.
Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Mari katakan, aku percaya Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kata dengan segenap hati kita, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Mari katakan, tidak ada yang seperti Engkau, ya Tuhan, yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Yes Lord, Kau Tuhan sanggup melawan, sanggup melawan seluruh kehidupan. Mari bersama dengan segenap hatiku katakan, aku percaya. Tuhanku ajar Kau yang turun tangan Tuhan memulihkanku. Aku percaya Dia yang dahsyat. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan Aku percaya. Yes Lord. Tuhanku ajar, Kau turun tangan Memulihkanku. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya pada kedahsyatan-Mu. Kau yang sanggup, Kau yang sanggup meneduhkan setiap badai, Kau yang sanggup menenangkan setiap badai. Haleluya, aku percaya. Kami percaya Tuhan. Tuhanku Yes Lord, kami percaya Engkau yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang sukar bagi kami, kami percaya Tuhan kami sanggup, Tuhan kami mampu, Tuhan kami Dia dahsyat, Dia yang turun tangan, Dia akan menyelesaikannya bagi kami. Haleluya. Tuhanku ajar Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun menyembuhkan kami, menyembuhkan. Kau turun tangan Tuhan, memulihkan kami, memulihkanku. Kau yang turun tangan Tuhan, memberkatiku. Syarala
la bakara la bara la bara la bayara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara 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 la bara. Biar kami tetap percaya di hadapan-Mu Tuhan. Biar kami tetap percaya dan kami berseru di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Biar mata kami terus memandang kepada Engkau. Mata kami terus melihat, tertuju kepada Engkau, tertuju pada kemampuan-Mu, bukan pada kemampuan kami, bukan pada keterbatasan kami, tapi mata iman kami melihat, mata kami tertuju pada kesanggupan-Mu, pada kemampuan Allah untuk bertindak, pada kemampuan-Mu untuk menyelesaikan, pada kemampuan-Mu untuk turun tangan, untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk melawat. Kekuatan buat setiap kami gereja-Mu. Setiap umat-Mu dibangkitkan. Setiap umat-Mu dibangkitkan kembali. Oh rala bara la 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 bara. Kara la bara 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 la. Biarlah mengalir dan bekerja kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang tidak terbatas, kuasa yang datang dari tempat maha tinggi. Bekerja saat ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu bekerja, melanda, melawat bangsa kami, melawat kota kami, memenuhi Indonesia, memenuhi umat-Mu, memenuhi gereja Tuhan. Haleluya. Berdoa buat kuasa yang tidak terbatas, buat kuasa dari tempat maha tinggi mengalir, mengalir, mengalir. Oh la bara 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 la bara. Oh la basyara la bara 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 la bara. Syara bara la bara. Syara bara la bara. Kami tahu langit kami tidak selalu biru, tapi kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada, Engkau selalu menyertai, menolong setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya Engkau Tuhan. Tuhan tak pernah janji
langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati kami percaya. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami tidak pernah menyerah Tuhan, sebab Engkau dalam kami. Jangan berputus asa, sebab kami percaya mujizat Tuhan masih ada. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, kami tidak menyerah Tuhan. Mujizat Tuhan ada saat hati menyesal. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami percaya mujizat Tuhan ada. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, kami sembah Engkau, sebab mujizat-Mu ada. Kami percaya Engkau Tuhan, mujizat-Mu ada. Haleluya, haleluya. Oh, kami percaya. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Se. Mujizat-Mu ada bagi setiap kami, sebab setiap kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Se. Kami percaya Engkau Tuhan, sebab itu kami tidak pernah takut. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Haleluya, 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 haleluya. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Se. Yes Lord. Ya Rabba-Rabba-Rabba-Se. Ya Rabba-Se. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau
Siarabaralabaralabaralabase. Yes, Badai Lord. boleh bergelora, tapi kami percaya kami akan terbang bersama Engkau Tuhan. Amin. Kami akan naik tinggi, kami akan tinggalkan masalah kami. Ya Sebab Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup. Siarabaralabasi kiarabaralabaralabaralabase. Siarabaralabaralabaralabo. Oh, haleluya. 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 Siarabaralabaralabasi kiarabaralabaralabase. Siarabaralabasi siarabasi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siarabaralabasi. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu memulihkan setiap kami. Amin. Hadirat-Mu bekerja atas setiap kami umat-Mu, gereja-Mu. Dan kami percaya Tuhan Yesus, ketika pemberitaan firman-Mu diberitakan saat ini, kami percaya itu akan mengubahkan setiap kami, akan bawa kelepasan, kebebasan, kemerdekaan bagi setiap kami. Setiap yang lemah dikuatkan, setiap kami Tuhan dibangun, diperkaya di dalam Engkau Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi setiap kami umat-Mu, mengurapi setiap pendengaran kami, untuk kami boleh duduk diam, mendengar seperti seorang murid, dan memberikan bagi setiap kami umat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Walaupun di saat-saat masa sukar ini, kami sedang menghadapi badai, kami sedang menghadapi masalah dalam kehidupan ini. Tetapi itu tidak akan merubah iman kita. Kami tetap percaya kepada Kristus Tuhan. Karena kami tahu di balik masalah ini ada terobosan yang baru. Ada kekuatan yang baru. Ada mujizat yang besar terjadi. Tuhan, urapi setiap kami. Agar setiap kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Dan hati kami terbuka untuk melakukan setiap firman. Bajak tanah hati kami. Agar setiap firman yang ditaburkan akan menjadi berkat bagi kami. Akan berbuah 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan sertai. Seperti Engkau menyertai Yusuf. Di mana mereka berada. Mereka sedang menghadapi kesulitan. Menghadapi masalah. Tuhan sertai mereka. Dan penyertaan-Mu membuat banyak terobosan. Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang mengalami krisis Tuhan pulihkan. Bajak tanah hati kami sekali lagi. Supaya firman yang ditaburkan akan bertumbuh berbuah. 30 kali lipat ganda, 60 kali lipat ganda, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ada sukacita, ada kemenangan. Kita sudah berapa minggu ini tidak berjumpa. Saya percaya setiap saudara ada sukacita karena Tuhan yang kita sembah selalu menyertai kita. Saudara yang terkasih, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut dengan konflik. Konflik itu bisa diselesaikan, tapi saya percaya saudara, jika saudara mengandalkan Tuhan, jika saudara percaya masa depan saudara, andalkan Tuhan. Percayakan kepada Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Katakan dengan sebelahmu, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Saudara, saya percaya setiap orang yang berhasil mempunyai konsep. Kalau hari ini saudara hidup tanpa konsep hidup, saudara tidak akan menjadi orang sukses. Hari ini saya akan mengajak saudara belajar konsep hidup yang dibawa oleh Yusuf. Dia mempunyai konsep yang luar biasa, yaitu dia mempunyai konsep yang ditulis
atau yang dikatakan VIP.id. Saudara, VIP itu bicara tentang orang penting. Kalau hari ini saudara mau menjadi orang penting, saudara pakai konsep yang sudah dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf menjadi orang yang penting. Dia menjadi Perdana Menteri. Dia menjadi orang yang luar biasa. Karena apa? Dia punya konsep hidupnya yaitu VIP. VIP bicara tentang visi. Orang yang sukses harus punya visi. Selain punya visi, harus punya integritas. Selain punya integritas, harus penyangkalan diri. Selain penyangkal diri, harus punya iman. Selain punya iman, harus punya doa. Saya percaya, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Saudara, pada hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Terbawa di dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, kalau hari-hari ini pada akhir zaman ini, kita semua orang di dunia mengalami masa sukar. Yang dikatakan krisis ekonomi secara global. Dan saudara, sebelumnya terjadilah perang dagang antara dua negara superpower, yaitu China dan Amerika. Saudara, persoalan ini belum selesai. Persoalan ini sudah mendampakkan pada krisis ekonomi. Dan disusul oleh virus corona yang merusak tatanan ekonomi. Dunia mengalami krisis, semua pada mengalami ketakutan, keresahan, kekhawatiran. Dan saudara, ini adalah sebuah tantangan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Maka dari itu saudara, orang pada akhir zaman ini, pada hari-hari ini, orang sudah tidak boleh lagi keluar dari rumah. Karena mereka takut tertular atau menulari COVID-19 ini. Dan mereka tidak boleh melakukan kerumunan. Saudara, apa yang terjadi? Dampaknya semua toko-toko, mal-mal, perdagangan mengalami kemerosotan. Banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sehingga hari ini banyak orang yang sedang mengalami putus asa, letih, lesu, dan berbeban berat. Tetapi saya perlu sampaikan, ada pesan dari Tuhan. Tuhan berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ini adalah pesan dari Kristus. Saudara, mungkin saudara sedang mengalami keletihan. Mungkin saudara berbeban berat, menghadapi ekonomi, menghadapi persoalan rumah tangga. Jangan cari siapa-siapa. Datang kepada Kristus. Saudara bisa datang ke FA. Saudara minta doa. Saudara bisa datang ke gereja. Dan saudara, Tuhan memberikan jaminan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Saudara, seluruh kesulitan saudara, seluruh masalah saudara, itu berikan kepada Tuhan. Belajar dengan Tuhan. Tuhan ngajar. Gak usah panik. Gak usah takut. Gak usah emosi. Tuhan ngomong, belajar dari aku. Aku ini lemah lembut
Aku rendah hati. Kalau kamu lemah lembut, tidak panik, bisa berdoa, bisa menyembah Tuhan, baca firman, melakukan. Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dari ketenangan saudara mendapatkan hikmat. Dari ketenangan saudara bisa berdoa. Dari ketenangan saudara bisa menghardik badai saudara. Saudara, Tuhan janjikan semua kuk yang kupasang itu enak. Artinya setiap saudara yang diberikan kebenaran firman dan saudara lakukan firman, saudara akan merasakan kemerdekaan dari Tuhan. Beban-beban saudara akan terlepas. Setiap saudara dengar firman, iman saudara bangkit, saudara lakukan firman, maka saudara punya beban akan menjadi ringan. Saudara, tetapi perlu saya sampaikan kepada setiap orang percaya, bahwa setiap ada masa sukar itu ada sebuah kesempatan bagi kita untuk meraih kemenangan. Setiap saudara mengalami masalah, setiap saudara mengalami persoalan, badai itu di belakang badai, di belakang persoalan pasti ada kemenangan. Dari pengalaman saya berjalan bersama Tuhan, di balik badai pasti ada terobosan. Saudara, setiap badai membuat kita lebih dekat dengan Tuhan melalui doa. Dari doa yang kita panjatkan, yang keluar dari hati yang murni dan sungguh-sungguh, dan saat kita memuji dan saat kita menyembah, maka yang keluar dari hati yang tulus menyembah dan memuji Tuhan, maka ibadah yang kita lakukan itu akan menjadi dampak. Setiap orang sukses harus mengalami proses. Melalui masalah, dari masalah, maka kita bisa mengambil keputusan yang benar. Saudara, apa yang dikatakan keputusan yang benar? Keputusan yang benar itu adalah mencari Tuhan. Bukan mencari manusia, bukan mencari koneksi, tetapi cari Tuhan. Mencari Tuhan itu bicara tentang menghargai ibadah. Mencari Tuhan itu merendahkan hati. Mencari Tuhan itu mulai menyembah. Mencari Tuhan mulai mendengarkan firman, melakukan firman. Mencari Tuhan itu bicara tentang setiap firman kita kerjakan. Maka saudara, keputusan itu adalah keputusan yang membawa dampak kemenangan. Kita belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Ada seorang muda yang sederhana yang bernama Yusuf. Yang meraih kemenangan yang luar biasa. Tetapi di balik kemenangan sebelumnya, dia bukan siapa-siapa. Dia mengalami penderitaan yang cukup lama, selama 13 tahun. Dia diproses. Tetapi selama 13 tahun sudah selesai prosesnya, dia menjadi seorang perdana menteri. Yusuf. Kita belajar bagaimana dia bisa menjadi orang yang besar. Kita belajar Yusuf bagaimana menjadi orang yang sukses. Pasti dia ada konsep, pasti ada kiat-kiatnya. Bagaimana dia menjadi orang yang sukses. Kita tergantung saudara, kesuksesan itu tergantung dengan konsep. Saudara mau menjadi orang besar, saudara menjadi orang yang luar biasa, tergantung konsepnya. Yusuf memiliki konsep hidup yang luar biasa. Yang saya tulis di dalam VIP.id. Apa itu VIP? VIP adalah visi. Yang kedua, integritas. Yang ketiga adalah penyangkalan diri. Ini yang dimiliki oleh Yusuf. Selama 13 tahun dia mengalami penderitaan, selama 13 tahun dia mengalami proses, dia memiliki visi. Dia memiliki integritas. Dia memiliki penyangkalan diri.
dan dia punya iman dan doa. Maka dari itu kita katakan Yusuf mempunyai VIP.id. Saudara, kita belajar apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Yusuf adalah contoh dari imamat yang rajani. Yusuf adalah VIP. Mengapa saya katakan VIP? Saudara, dia adalah orang yang spesial. Very important person. Dia adalah orang spesial. Kenapa saya katakan spesial? Saudara, enggak ada orang yang seperti Yusuf. Selama 13 tahun dia mengalami penderitaan, imannya tidak robah. Integritasnya tidak berubah. Visinya tidak berubah, saudara. Yusuf memilih konsep hidup yang luar biasa. Dia memilih visi, dia mempunyai integritas, dia mempunyai penyangkalan diri, dia punya iman, dan dia punya doa. Yang tidak perlu dilakukan lagi. Sehingga dia berhasil menempatkan dirinya sebagai sosok imamat yang rajani. Saudara, visi. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat 7 sampai 9, saya baca. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudianlah datang berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia bermimpi pula, mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Saudara, dari ayat di atas ini kita bisa tangkap bahwa Yusuf bukan sekedar mempunyai visi saja. Tetapi dia mempunyai visi yang besar. Dia bisa mendapatkan sebuah visi walaupun dia bermimpi dan dia yakin bahwa visi itu untuk dia. Berapa banyak dari kita yang hanya mempunyai visi kecil. Atau bahkan kita tidak punya visi dalam hidup ini. Banyak orang Kristen yang gak punya visi. Pokoknya pagi bangun, tidak punya cita-cita, tidak punya keinginan. Ya sudah beginilah. Saudara tidak akan jadi orang yang besar. Saudara tidak akan jadi orang yang sukses. Orang yang sukses harus punya visi. Saudara, visi menentukan masa depan kita. Bagaimana seorang bisa memiliki visi yang besar? Bagaimana kita bisa memiliki visi yang besar? Kuncinya harus mengenal dengan benar siapa Allah kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang besar. Saudara, Allah pencipta langit dan bumi bagi orang Kristen, orang percaya harus punya visi dan harus mengenal. Dari visi itu kita harus mengenal bahwa Allah itu besar. Kalau saudara mengenal Allah itu besar, maka visi saudara harus besar. Saudara, Allah yang kita sembah itu Jehovah Jireh. Artinya Allah yang atau Tuhan yang menyediakan. Saudara, kalau kita dalam hidup ini, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Asalkan kita mengandalkan Tuhan, asal kita hidup di dalam kebenaran, saudara, Allah yang kita sembah itu selalu menyediakan kebutuhan kita. Saudara, kita perlu mengenal Allah kita. Jangan menjadi kita orang Kristen yang tidak pernah kenal Allah kita. Menjadi orang Kristen yang selalu punya visi yang kecil. Sehingga saudara merasa diri saudara kecil. Saudara punya mentalitas kuli, saudara. Kita belajar harus punya mental sebagai seorang warrior.
seorang pahlawan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan, yaitu Jehovah Jireh. Dan kita harus mengenal di dalam hidup ini banyak tantangan. Kalau tadi ekonomi, kita harus percaya bahwa Jehovah Jireh, Tuhan akan menyediakan pekerjaanku, Dia akan menyediakan kebutuhanku. Karena aku percaya, aku mencari Tuhan, aku harus kerja, aku harus rajin. Dan saya percaya dengan kerajinan itu Tuhan akan menyediakan jalan-jalan yang luar biasa. Dan selanjutnya adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara sakit jangan takut, Tuhan sanggup menyembuhkan dan mujizat itu ada. Atau Jehovah Nisi, Tuhan itu panjiku, Dia perkasa, Dia sanggup menguasai alam semesta ini. Atau Jehovah Shammah, Tuhan yang hadir di situ. Saudara, kita perlu kenal Tuhan kita. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6 menjelaskan akibat orang yang tidak mengenal Allah. Saya baca untuk saudara. Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau lah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Saudara, orang Kristen harus mengenal Allah kita. Hosea pasal 4 ayat ke-6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, kita bisa binasa, kita ditolak sebagai imam, anak-anak kita pun dilupakan oleh Allah. Saudara, kita perlu mengenal Allah kita. Allah kita adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom. Kalau kita mengenal Allah kita akan dikenal oleh Allah melalui buah yang kita hasilkan saat kita mengalami proses kehidupan yang kita jalani. Saudara, kita perlu belajar. Yusuf berani menyatakan visi yang besar tersebut kepada orang tua dan saudaranya. Walaupun konsekuensinya dia dimusuhi orang. Bahkan dia mau dibunuh. Jadi visi itu perlu disaksikan. Visi itu perlu dideklarasikan. Mungkin orang-orang mentertawakan kita. Mungkin orang mengatakan, kamu gila. Enggak apa-apa saudara. Visi itu harus besar. Karena kalau kita visinya enggak besar, maka itu bukan visi. Visi itu harus sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Akal manusia. Maka kita perlu dilatih. Mungkin saudara ditertawakan orang. Mungkin saudara diketawain oleh orang. Saya mau bersaksi saudara. Pada waktu saya masih kecil, saya kepingin jadi pengusaha. Saya sering bawa tas pemimpin saudara. Saya mau jadi pemimpin. Saya bawa tas. Dan orang-orang di sekitar saya mentertawakan saya. Dia bilang, ini mau jadi bos. Saya selalu punya keinginan. Saya harus punya karyawan yang banyak. Saya harus punya perusahaan yang besar dan perusahaan yang banyak. Saya punya visi. Dan saya ceritakan kepada orang-orang. Orang tertawa sama saya. Kamu sekolahnya bodoh, gak pinter kok. Gak spesial. Bagaimana caranya? Saudara, di tahun 2000-an. Saya mendapatkan apa yang saya impikan. Dan visi itu nyata terdiri. Ribuan karyawan saya bisa pimpin saudara. Itu visi.
Maka dari itu sebagai orang Kristen harus punya visi. Dan visi itu harus disaksikan. Dan harus dideklarasikan. Supaya visi itu menjadi sebuah tonggak bagi kita. Dan orang di sekitar melihat kapan kamu melakukan visi. Itu yang sebagai motivasi kita untuk mencapai visi itu. Yang kedua, integritas, saudara. Proses kehidupan yang kita jalani adalah suatu kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kita dikenal oleh Allah. Kuncinya adalah tetap taat terhadap kehendakan Bapa. Proses ini akan menghasilkan integritas. Di mana kita diproses supaya karakter kita muncul. Supaya di mana karakter kita akan terus diproses melalui setiap tahapan proses kehidupan. Integritas itu adalah kualitas manusia seutuhnya. Yaitu kejujuran, kesetiaan, ketaatan. Yusuf demi memperjuangkan visi. Dia mengalami berbagai macam proses kehidupan. Yusuf mengalami banyak sekali rintangan. Waktu dia mendeklarasikan bahwa dia mendapatkan satu penglihatan. Dia mempunyai penglihatan melalui mimpi dan dia percaya itu akan terjadi dalam hidupnya. Dia harus bayar harganya. Sudah banyak orang yang mengatakan, ngapain kamu sampai seperti itu? Diam-diam aja, kenapa? Kalau dia diam, dia tidak mengalami proses. Dia menyaksikan kebesaran Tuhan memberikan kepercayaan untuk dia. Yusuf pertama, dia dilucuti jubahnya. Saudara-saudaranya merasa, ini anak kurang ajar. Bagaimana dia mau jadi raja di atas kami? Saudara, maka kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 37 ayat 23, baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakai dia. Jubah itu gambaran status, saudara. Martabat. Yusuf dilucuti. Yusuf tidak membalas. Alkitab tidak mencatat bahwa Yusuf marah. Yusuf mengizinkan dirinya diproses. Saudara, ini penting, saudara. Kalau saudara sedang diproses, jangan pernah saudara menghujat. Kalau saudara sedang mengalami tekanan, saudara, satu saya kasih kunci. Ucapkan syukur. Saudara, ucapan syukur itu akan menguatkan saudara. Pada saat saudara mengucapkan syukur, saudara akan diingatkan pada waktu saudara lebih parah keadaan saudara sebelumnya. Dan tuh ada jalan keluar sampai hari ini. Maka imanmu akan bangkit, saudara. Yusuf dibuang ke dalam sumur. Adalah gambaran masa depan Yusuf sudah hilang. Dan Yusuf dibuang di dalam sumur yang tidak berair. Maka Yusuf tidak bisa melihat masa depannya. Dan dia hanya menunggu pada kematian. Tapi dia percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong dia. Di ayat yang ke-24 dikatakan, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Dan sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf setelah itu dia dijual sebagai budak. Gambaran Yusuf sudah tidak memiliki hak waris. Saudara, betapa sedihnya. Saudara sendiri ingin membunuh. Habis itu enggak jadi. Salah satu saudaranya merayu kakaknya supaya Yusuf tidak ditinggal. Maka diangkat dari sumur. Setelah diangkat dari sumur, maka dijual jadi budak, saudara. Inilah gambaran bahwa dunia ini makin hari makin jahat. Dengan saudaranya sendiri pun dia bisa jual. Berapa banyak saya melihat hari-hari ini. Orang akhir zaman ini. Saudara
bisa membunuh saudaranya sendiri. Bahkan merampas hartanya saudara. Ini yang sudah terjadi 6.000 tahun yang lalu, saudara. Ketika ada saudara-saudara melihat bahwa saatnya ini untuk membuat Yusuf dijual kepada orang di Midian. Kita baca ayat 28. Ketika ada saudara-saudara Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Yusuf juga difitnah, saudara. Itu adalah gambaran Yusuf harus menerima apa yang dituduhkan pada dia. Dan dia tidak pernah membela diri. Padahal tuduhan itu tidak pernah dia lakukan, saudara. Mari kita buka di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 17 sampai 19 saya baca. Perkataan itu juga lah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar, katanya. Hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalnya bajunya padaku. Lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Begitulah aku diperlakukan oleh hambamu. Maka bangkitlah amarahnya. Maka Potifar dapat laporan dari istrinya. Dan istrinya mengatakan bahwa aku sedang dipermainkan. Aku sedang dirayu. Bahkan aku akan diperkosa, saudara. Yusuf tidak pernah melakukan itu. Bahkan sebaliknya ibu Potifar atau istri dari Potifar yang sedang merayu dia. Dan dia lari. Dia menjaga integritasnya. Dia menjaga kekudusannya, saudara. Inilah kunci kesuksesan dari Yusuf. Yusuf memiliki dasar kebenaran firman Allah. Dia jaga kekudusan. Walaupun di situ tidak ada orang. Walaupun tidak ada orang yang melihat. Hanya ibu Potifar saja. Atau istri Potifar. Mereka berdua kalau mereka melakukan pun tidak ada masalah. Tapi Yusuf, dia takut akan Tuhan. Inilah yang dikatakan integritas, saudara. Dan setelah itu Yusuf dipenjara. Di ayat yang ke-20, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara tempat tahanan raja, dikurung demikian. Yusuf dipenjara di sana. Yusuf dipenjara dan dia dijebloskan tanpa dia mempunyai kesalahan apa-apa. Saudara, melalui sebuah proses, melalui sebuah persoalan, maka terjadilah sebuah kedahsyatan. Dan Yusuf mulai dipakai oleh Tuhan. Di dalam penjara dia dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi orang yang dipercaya di penjara. Dia punya integritas. Dia boleh menguasai seluruh penjara walaupun dia seorang narapidana. Dia bisa menjadi orang yang kedua selain kepala penjara. Ini ada luar biasa. Dan Yusuf melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia bisa menafsir, dia bisa membuatkan, menerjemahkan apa yang orang ingin bertanya dalam hidupnya. Singkatnya saudara, Yusuf bisa menjawab semua kebutuhan dari Firaun. Dan Yusuf diangkat oleh Firaun. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian 41 ayat 39 sampai 43. Yusuf dijadikan orang kedua penguasa Mesir. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semua ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya taat ini kelebihan daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku lantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincinnya
Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dan jarinya. Dan ia mengenakan kepada jari Yusuf. Dipakainya kepada Yusuf pakaian daripada kain halus. Dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam kereta yang kedua. Dan berserulah orang dilantik di hadapan Yusuf. Hormat. Demikian Yusuf dilantik oleh Firaun. Menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dalam setiap perkara Yusuf tetap taat dan setia walaupun perkara kecil. Sewaktu dia menjadi budak. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf dibawa ke Mesir dan di Potifar, seorang Mesir. Pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saudara, ayat yang kedua ini luar biasa. Kalau kita melihat ayat kedua, Tuhan menyertai Yusuf. Mengapa Tuhan sampai menyertai Yusuf? Karena saudara, Yusuf punya integritas. Yusuf adalah orang yang menjaga kekudusan. Yusuf adalah percaya dengan iman bahwa dia mengenal Allahnya. Allah yang menyediakan. Imannya tidak berubah. Imannya tidak goyah. Sehingga Yusuf menjadi orang yang luar biasa. Sewaktu dia di penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Ayat 22. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dan dia yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf. Karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Inilah konteksnya saudara. Inilah kuncinya. Disertai Tuhan. Saudara dan saya perlu disertai Tuhan. Kalau saudara disertai Tuhan, apa yang saudara kerjakan pasti berhasil. Saudara, contoh dari ketaatan dan kesetiaan adalah Abraham. Abraham di dalam Alkitab dicatat. Dia mau menyerahkan anaknya, Ishak. Karena untuk diberikan persembahan kepada Tuhan atas permintaan Tuhan. Dia lakukan. Tetapi mengapa dia lakukan? Dia kenal Tuhan. Mengapa dia lakukan? Karena dia tahu persis Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang maha kasih. Maka waktu dia diperintahkan Tuhan untuk menyerahkan anaknya untuk dijadikan korban bakaran. Dia tidak pernah mengatakan tidak. Kalau kita pakai cara akal manusia, Tuhan ini kebangetan. Orang yang lagi tidak kepingin anak, dikasih anak, sudah dapat anak, sudah cukup dewasa, sudah punya hubungan emosi. Lantas diminta untuk dijadikan korban bakaran. Pasti orang-orang mengatakan ini nggak benar, ini sesat. Tapi Abraham tahu Allah. Karakter Allah kita itu Allah yang penuh dengan kasih. Dia tidak pernah merasakan bahwa Allah itu akan mencelakakan dia. Maka waktu dia mau mempersiapkan keledai, dia ambil kayu bakar, dia pergi, dia bawa keledai dan dia kasih tahu bujangnya, kami akan naik. Dan nanti kami di atas kami sembayang, nanti kita kembali. Dan dia berangkat dengan Ishak. Dan yang dicatat di dalam Alkitab kami. Artinya jamak. Abraham dengan Ishak. Dia tahu persis. Ishak tidak akan mati. Karena dia kenal Allah dia.
Demikian juga saudara dan saya. Kita tahu walaupun badai COVID-19 sedang meresahkan, sedang menakutkan, tapi kita tahu badai ini pasti berlalu. Tuhan pasti menyertai kita. Dan saya percaya di balik COVID ini ada terobosan. Saudara, saya mendapatkan satu rema yang luar biasa. Di dalam kitab Hagai pasal 2 dikatakan, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Agar kepunyaan bangsa-bangsa yang indah-indah mengalir kepadamu, saudara. Inilah ayat di balik ini Tuhan. Di balik badai ini pasti ada terobosan dan mujizat. Saudara, yang ketiga, penyangkalan diri. Di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24 sampai 25. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salib dan mengikuti aku. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara, tadi yang dikatakan P, tadi yang pertama V itu visi, yang kedua I itu integritas, yang ketiga adalah P itu penyangkalan diri. Saudara, kalau kita mau menjadi orang yang penting, kita harus lakukan VIP ini. Dari semua integritas yang sudah terbangun, maka akan membuahkan keberhasilan. Maka kita sering merasa aman dan lupa bahwa kita ini di zona nyaman. Dan kalau kita tidak waspada, maka kita akan jatuh dalam dosa kedagingan. Salah satunya adalah kesombongan. Saudara, penyangkalan diri itu adalah keharusan yang dimiliki oleh orang Kristen. Penyangkalan diri harus menjadi gaya hidup. Saudara, cara untuk menjaga integritas kita, maka kita harus melakukan introspeksi diri. Dengan merenungkan setiap hari apa yang kita lakukan, setiap hari, dan kita minta Tuhan celikkan mata rohani kita, agar kita sadar dosa kita yang kita lakukan. Untuk diakui dan bertobat. Maka kita akan menjadi orang yang benar setiap hari, saudara. Dan kalau saudara lakukan menjadi gaya hidup, saudara menjadi orang yang berkemenangan. Yang selanjutnya, iman. Saudara mau sukses, selain punya visi, selain punya integritas, selain punya penyangkalan diri, harus punya iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara dan saya harus punya iman percaya. Iman tanpa perbuatan kosong. Saudara, pada waktu satu saat saya dapat telepon, saya saksikan ini, saya dapat telepon dari salah satu jemaat. Dia telepon sama saya, dia katakan ayahnya sedang sakit, saudara. Dan masuk di ICU. Lantas saya katakan, boleh gak dijenguk? Boleh, dia bilang. Kapan? Ya sekarang saya berangkat. Saya dengan staf saya berangkat ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya harus ganti baju, pakai bajunya untuk masuk di ICU. Pada saat saya mau masuk di tengah ICU, saya waktu mau ganti baju, salah satu dari anak orang tua ini yang sakit, yang mengalami koma ini, dia katakan, ayahku bisa sembuh gak? Saudara, di dalam kondisi orang yang sudah koma masuk di dalam ICU dan tiba-tiba ada seorang dari salah satu anaknya menanyakan, ayahku bisa sembuh gak? Saudara, ini adalah sebagai hamba Tuhan suatu tantangan, saudara. Saya katakan, Tuhan, apa yang harus aku jawab? Bagaimana aku bisa menjawab, Tuhan? Kalau saya jawab pasti sembuh, kalau mati, saudara.
semua orang akan mentertawakan. Tapi kalau saya bilang tidak bisa sembuh, dia down. Atau saudara, sebaliknya dia sembuh. Berarti saya adalah hamba Tuhan yang tidak punya iman. Tetapi saudara, pada saat itu saya katakan, saya mau berdoa ibu, tunggu saya. Lantas saya masuk di dalam perjalanan dari tempat pergantian baju sampai kepada ranjang depan ICU itu. Seperti perjalanan ini sangat-sangat menakutkan buat saya, saudara. Saya katakan, Tuhan, apa nanti yang harus aku jawab setelah aku berdoa? Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Allah Jehovah Rafa. Tuhan yang bisa menyembuhkan kalau Tuhan izinkan. Tetapi kalau Tuhan tidak izinkan, Tuhan juga berikan saya kekuatan untuk menyampaikan. Saudara, tiba-tiba saya waktu masuk, saya mendapatkan satu kekuatan yang baru, yaitu damai sejahtera. Dan waktu saya mendoakan, saya merasakan hadirat Allah yang begitu luar biasa. Itu adalah satu tanda bahwa hadiratnya jika disertai dengan iman percaya, pasti ada terobosan. Lantas saya katakan, saya keluar dari tempat itu, saya dikasih hikmat untuk berbicara. Saya tadi sudah berdoa, papamu tidak akan mati di ICU. Lantas dia menjawab dengan sendiri, oh papaku pasti sembuh. Saya tidak menjawab, saudara. Dan dia mengatakan dengan iman dia percaya bahwa ayahnya bisa sembuh. Inilah iman, saudara. Iman harus dipraktekkan. Dengan dia yakin bahwa ayahnya bisa sembuh, saudara. Saya pulang. Tidak lama, berapa hari kemudian saya mendapatkan telepon. Berapa hari dia telepon. Pembantu saya bilang, Pak, ada ibu ini yang mau telepon Bapak. Saya kaget, saudara. Saya kira, waduh, ini jawabannya hidup atau mati. Tiba-tiba saudara dia katakan, puji Tuhan, ayah saya sudah sembuh. Dia bangkit dari komanya. Dan dia sekarang sudah bekerja kembali. Saya katakan, Allah itu dahsyat. Iman, saudara. Percaya. Tapi bukan kita yang menentukan, biar Tuhan. Kita serahkan seluruh doa dan percaya kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang menyembuhkan. Yang terakhir, saudara, doa. Saudara mau sukses, saudara mau berhasil menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang penting di dalam dunia ini, yaitu harus berdoa. Doa adalah nafas bagi orang Kristen. Orang Kristen tanpa doa, dia tidak punya nafas. Orang Kristen harus berdoa. Orang Kristen harus menyembah, harus memuji. Orang Kristen harus bersaksi. Orang Kristen harus menginjil. Orang Kristen harus melakukan firman Tuhan. Itu adalah doa, saudara. Itu adalah ibadah. Saudara yang terkasih. Saya percaya kalau pada hari ini saudara mendengarkan kebenaran firman. Ada konsep yang menuju kepada terobosan. Yaitu VIP.id. Visi. Harus punya visi. Yang kedua, harus punya integritas. Harus punya kejujuran. Harus punya kesetiaan, ketekunan, ketaatan. Menjadi contoh di tengah-tengah komunitas. Yang ketiga adalah P, penyangkalan diri.
harus menyangkal diri setiap hari. Supaya kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kedagingan kita disalibkan dengan introspeksi, mengaku dosa, bertobat. Yang keempat adalah iman. Saudara perlu mengaktifasikan iman dengan melakukan firman. Setiap firman yang saudara lakukan itu adalah iman. Yang kelima, doa. Tanpa doa, saudara tidak akan mendapatkan terobosan. Saya percaya firman pada hari ini akan menjadi terobosan. Jangan pernah takut. Saudara pasti akan mengalami mujizat dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan. Karena pada hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman ini termeterai dalam hidup kami. Jadikan kami mempunyai konsep hidup untuk menghadapi badai ini. Yaitu konsep hidup VIP.id. Melalui VIP ini saudara, kami percaya kami akan mendapat terobosan. Kiranya Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau dari segala malapetaka. Kesakitan tidak akan menimpa engkau. Engkau akan naik tidak turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan Tuhan bikin berhasil. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya. Bersama saya katakan amin. Mari umat Tuhan bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik di hadapan-Mu. Kami percaya setiap taburan kami, persembahan kami berikan dengan hati yang penuh bersyukur. Kami bersyukur sebab pemeliharaan-Mu dalam hidup kami. Dan kami memberikan dengan penuh sukacita sebagai korban syukur kami. Karena Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Setiap taburan kami biar membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan dengan hati yang bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Pasti ada sukacita dan damai sejahtera karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita di sepanjang waktu kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak perlu lagi membawa untuk naik ke gereja. Bekerja sama dengan CIMB Niaga, kini persembahan bisa dilakukan secara digital. Mau tahu caranya? Mari simak terus video berikut ini. Cara memberikan persembahan melalui GoPay. Buka aplikasi GoPay, lalu pilih Pay, scan barcode QR, masukkan nominal, lalu klik Confirm, kemudian klik Bayar. Masukkan PIN Anda. Tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui OVO. Buka aplikasi OVO, pilih Scan, lalu scan barcode QR, masukkan nominal, klik Bayar, dan tunggulah sampai transaksi berhasil. Cara memberikan persembahan melalui mobile banking BCA. Buka aplikasi mobile banking, pilih transfer, klik antar rekening, masukkan nomor rekening yang dituju, masukkan nominal, pilih send dan masukkan PIN. Jangan lupa, setelah transfer berhasil, jangan lupa screenshot bukti transfer dan kirimkan ke petugas gereja yang bertugas. Demikian langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memberikan persembahan secara digital. Persembahan juga bisa diberikan secara transfer melalui rekening dengan nomor 0180508023 atas nama Billy Joseph Chandra.
Mari kita cintai gereja kita dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap bersukacita, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Saya akan sampaikan informasi dari Gereja Betani House of Glory Sidoarjo. Yang pertama, Bapak Gembala mengajak kepada seluruh jemaat untuk terlibat di dalam doa puasa 40 hari terhitung mulai tanggal 19 April sampai dengan 28 Mei 2020. Dalam situasi seperti ini kita perlu meningkatkan keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Posko Informasi COVID-19. Bekerja sama dengan Bamak Kabupaten Sidoarjo, Gereja Betani House of Glory Sidoarjo mengadakan Posko Informasi COVID. Adapun kontak person yang bisa dihubungi oleh Bapak Ibu Saudara yang memerlukan informasi tentang COVID-19, Bapak Pendeta Dr. Andes Bambang Susanto dengan nomor 0821 4274 5044 atau kepada Bapak Pendeta Yunus Wotulo 081 231 56 5646. Demikian seluruh informasi yang sudah disampaikan dan perlu diketahui oleh seluruh jemaat Betani House of Glory Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Yes Lord. Mari bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Mari kita katakan, rayakan, Yesus rayakan. Yes Lord. Rayakan, Yesus rayakan. Sekali kata rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Oh ya. Rayakan, Yesus rayakan. Mari bersama kata dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup. Oh, selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Mari merayakan. Mari merayakan. Mari merayakan kebangkitan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari bersama-sama bersorak-sorai merayakan kebangkitan Tuhan kita. Sebab dia hidup. Mari kita rayakan. Ya. Rayakan, Yesus rayakan. Oh ya, rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Mari kata dia yang bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Dia hidup. Haleluya. Dia bangkit. Yesus bangkit. Kebangkitan Tuhan kita. Dan dia bangkit. Dia bangkit. Sebab dia bangkit. Sebab dia hidup. Dia bangkit. Mari merayakan kebangkitan Tuhan kita. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan karena dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit. Sebab dia hidup. Ada hari depan bagi kita. Mari merayakan, mari merayakan, mari meraya, mari merayakan, mari meraya, mari merayakan, mari merayakan kebangkitan Tuhan kita.
Mari angkat kedua tanganmu. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkati kedua orang tuamu, diberkati kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkati ladangmu, diberkatilah ternakmu, diberkatilah studimu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah kerohanianmu. Engkau akan naik tidak turun, engkau jadi kepala bukan ekor. Apa yang kau kerjakan semuanya akan berhasil dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari yang percaya bersama saya katakan, amin.